Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan surat Al-Anfal, surah ke-8, juz ke-9 dan di ayat 28. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ini penting sekali untuk kita pahami Bapak Ibu, bahwa dalam hidup ini yang kita pentingkan adalah ajrun azim, pahala yang besar. Anak dan harta kita, bahkan Allah mengatakan itu cobaan bagi kita Bapak Ibu. Bisa juga menjadi fitnah bagi kita Bapak Ibu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, apapun yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita, semuanya adalah titipan. Ini penting sekali Bapak Ibu, apa? Titipan. Kita ini Bapak Ibu ya kan ada jasad, ada roh. Di jasad itu adalah titipan Bapak Ibu. Tangan kita, telinga kita, kaki kita itu titipan. Yang akan mempertanggungjawabkan nanti adalah roh kita. Jadi ada yang dititip tangan, ada yang tidak. Ada yang dititip mata, ada yang tidak. Tapi semuanya ada roh Bapak Ibu. Ini penting sekali kita pahami. Begitu juga apalagi dengan anak kita, harta kita. Apapun yang ada di depan kita adalah semuanya titipan. Maka tugas kita Bapak Ibu adalah bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan titipan itu berubah menjadi pahala yang besar. Bagaimana upaya kita agar anak itu, harta itu tidak menjadi musuh, tapi menjadi pahala yang besar. Jangan sampai pula dengan mengatakan harta dan anak itu sebagai musuh atau cobaan, itu kita nggak mau cari harta, itu kita tidak mau menikah. Bukan itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah harta sebanyak-banyak, bahkan usahakan untuk punya anak yang banyak. Karena Rasulullah mengatakan, ya, kawinlah orang yang subur dan banyaklah anakmu. Nah, itu yang Rasulullah suruh seperti itu Bapak Ibu. Maka tugas kita, harta yang itu merupakan titipan, anak yang itu titipan berubah menjadi pahala yang besar, ajrun azimah. Nah, bagaimana upaya kita agar titipan-titipan itu bisa menjadi ajrun azim? Jadi Bapak Ibu, ada seorang ustaz, kami lupa namanya, dia di YouTube itu. Dia untuk memudahkan kita menganalisa titipan ini, cara kita bisa memegang amanah, memegang titipan ini, beliau mengatakan ada caranya itu dengan mengambil kata titip ini. Titip, T-I-T-I-P, titip. Ada 5 cara. Ya, Ustaz banyak yang kreatif agar memudahkan kita mengingatnya. Di caranya agar titipan menjadi ajrun azimah, ingat 5 ini titip. Yang pertama, T yang pertama adalah tega. Jadi kita harus tega dengan harta kita, harus tega dengan anak kita. Agar anak ini tidak menjadi musuh bagi kita Bapak Ibu, memang tega sama ini Bapak Ibu. Biar lainnya misalnya kok terpasuh menjadi musuh di dunia daripada menjadi musuh nanti di akhirat Bapak Ibu. Banyak orang tak tega dengan anaknya, ya padian saya buka dengan anaknya, sehingga anaknya mengidolakan orang tua, sayang anaknya ke orang tua. Tapi di akhirat nanti orang tua jangan masuk surga, elo di anak yang mengidolakan. Maka tega ini harus ada Bapak Ibu. Misal subuh ini misalnya anak kita tidur, harus tega membangunkannya Bapak Ibu. Tega dan ibu mencarinya tadi malam dia bawa ke rajo, lalu dalam malam latih tak sampai hati yang bodoh. Nah itu salah dulu, akan menjadi musuh anak kita nanti kalau kita tidak tega.
Kan ada diceritakan Bapak Ibu, ada seorang ibu yang bijaksana membangunkan anaknya untuk sholat subuh, berulang-ulang dibangunkan bolak-balik anaknya bangun juga. Itu giliran jam 8 anaknya itu ujian terakhir itu. Tertidur anaknya ini. Ibu ini tahu nggak dibangunkannya. Bangun anak itu tersentak, lihat dia buat kejar lagi di kampus, kamu lah. Kenapa mama tidak memanggilkan dia? Dia mau ujian. Ini penentuan nih, sampai hati mama ngebangunkan dia. Apa kata mamanya tuh? Tadi subuh membangunkan kan? Subuh itu ujian akhirat. Ini ujian dunia kamu protes sama mama. Maka mama tidak bangunkan ujian dunia, ujian akhirat kamu sudah gagal. Tiga mama itu Bapak Ibu untuk tidak dibangunkan ujian dunia. Tersentak anaknya ini. Bukan dia harus mengulang lagi karena nggak ikut ujian, tapi dia dapat pelajaran penting dari orang tua. Jadi kita juga seperti itu Bapak Ibu, mulai sekarang tiga lawan Tuhan Allah. Kok kabirannya, kok kemalawannya, awak suruh kita taat ke Allah, dia nak taat ke awak adalah karena awak suruh. Biarlah Bapak Ibu untuk apa nyuelo tapi dia nak solat Bapak Ibu. Nyuelo dia nak buka, dia nak tutup aurat Bapak Ibu. Awak nak sampai hati menyuruhnya menutup aurat Bapak dia biarlah kau tiga. Baru dari cobaan nanti jadi musuh nanti tidak Bapak Ibu. Surat Al-Anfal ayat 28. Kemudian pertama tadi apa? Titip. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Ya, yang kedua itu titip dan ikhtiar. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin agar anak kita, harta kita tidak menjadi musuh. Maksimal kita Bapak Ibu. Kalau rasanya sudah maksimal, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena Nabi Nuh sudah diinformasikan kepada kita bagaimana Nuh sudah maksimal dengan anaknya durhaka juga. Tidak masalah Bapak Ibu, ya kalau memang kita sudah ikhtiar maksimal. Artinya Rasulullah juga mengatakan suruh anakmu sholat dan sabar kamu. Sabar itu apa artinya Bapak Ibu? Kok suruh tarawih? Mana disuruh anak sholat? Banyak apa? Nggak ada orang bersuruh tarawih, nggak ada kerajuan loh. Tetap Bapak Ibu, pokoknya nanti di pasti bangunkan anak awak tarawih. Pokoknya nggak salah kalau pasti dia bangun ke apa itu masjid. Mungkin dia nggak ada ke masjid itu dulu. Kita kalau lihat, tapi minimal aduh sahawa Bapak Ibu. Oh biasalah kata Anda, suruh anakmu sholat dan sabar kamu. Sabar itu apa Bapak Ibu? Suruh tarawih. Nak tu berhenti dong. Jadi yang pertama tadi titip kan, kedua ujian, dan ketiga ikhlas. Jadi kita memang membesarkan anak ini ikhlas karena Allah. Jadi kami katakan di sini, awak menggadangkan anak, jangan mengharapkan anak boleh bunuh nyawa Bapak Ibu. Jangan. Anak itu amanah dari Allah, titipan dari Allah. Awak menjaga menggadangkan anak, mengharapkan pahala dari Allah. Kalau anak itu misalnya santun kawan, hormat kawan, alhamdulillah. Kalau tidak masalah, karena yang mengharapkan pahala. Maka orang tidak akan pernah kecewa, tidak akan menjadi musuh hari anaknya kan. Batu dia mulai mengatakan anakmu dari macuna, tidak ada merasa waktu dia menjadi musuh ada. Walaupun di mata orang di limo anaknya, tidak ada si Allah rekinya kecil murah. Yang ini memang anak dari limo tidak ada ini menikmati hidup gitu. Ya tanangnya seorang mungkin istrinya lama meninggal, ada seorang tinggal di rumah pak golek kelompok ke masjid, orang mencari limo anaknya. Si Allah tak ada lagi yo pandangan orang, pandangannya dia menikmati pahalanya, dia mengadakan anak dek karena Allah tidak menjadi musuh dari anaknya dalam hatinya walaupun pandangan orang tidak berlaku anak dari limu dan majuannya. Nah, dia yang pertama tadi itu titip CLT jadi kan tawakal. Jadi waktu sudah ikhtiar, waktu tawakal. Artinya waktu tak sakit dulu. Walau ikhtiar boleh kok anak pun tak ada salah. Walau ikhtiar anak pun tak ada orang. Jangan stres bawa. Jangan panik bawa. Kalau Allah yakin bahwa ikhtiar betul, hidayah dengan Allah itu. Jangan sakit bawa. Nah, tapi jangan berlindung lah. Oh, bola lah menyuruh, mengatakan makanan sehat ada untuk orang. Awalnya maksimal ikhtiar Allah gitu. Nah, ini tawakal. Kemudian yang terakhir P itu percaya, karena sebenarnya iman sebenarnya karena titik darurat kena P percaya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika awal sesuai dengan aturan yang Allah buat untuk menjaga amanah itu, yakin bahwa Allah akan menyelesaikan apa.
Ya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita pahami, kami ulangi, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Mudah-mudahan harta dan anak kita membuat kita dapat pahala yang besar. Assalamualaikum.